Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul lagi pada pertemuan kali ini. Di sini saya akan memaparkan rangkuman dari keenam materi yang telah disampaikan. Yang terhormat dosen pengampu sejarah peradaban Islam Bapak Adib Aunillah Fasya MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Rosyad dengan NIM 3521095. Yang pertama yaitu bab Arab pra-Islam. Peradaban Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, di mana masyarakat Arab pada umumnya hidup dalam kegelapan moral dan minim pengetahuan, dengan tatanan sosial yang didominasi oleh nilai-nilai kekabilahan. Meskipun begitu, beberapa kemajuan sudah terlihat di dalam bidang ekonomi, terutama di kota-kota seperti kota Mekah yang menjadi pusat perdagangan internasional. Bangsa Arab dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama Arab Baidah, yang kedua Arab Baqiyah. Arab Baqiyah dibagi menjadi dua, yaitu Arab Aribah asli atau Arab asli, yang kedua yaitu Arab Mustarobah atau suku Arab campuran. Zaman jahiliyah adalah masa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW atau masa ketika bangsa Arab belum mengenal Islam. Kata jahiliyah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebodohan. Yang dimaksud kebodohan yaitu kondisi sosial yang belum teratur, adanya kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa, sering terjadi peperangan antar suku, banyak kebiasaan buruk dan perbuatan tidak baik, perilaku yang merusak dan penuh dosa seperti perjudian, minum-minuman, riba, dan percabulan, kepercayaan atau pemujaan kepada lebih dari satu Tuhan atau politeisme, dan yang terakhir yaitu kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib yang memalukan. Lalu selanjutnya peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Pada periode Mekah, dakwah Rasulullah SAW dimulai secara sembunyi-sembunyi sebelum beralih ke dakwah terang-terangan setelah dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Umar bin Khattab dan juga tokoh lainnya. Meskipun awalnya mendapat tantangan besar dari kaum Quraisy, dakwah Islam berhasil menarik pengikut dan membawa perubahan signifikan dalam aspek sosial, kepercayaan, dan nilai moral masyarakat Mekah. Peradaban Islam di kota ini juga berkembang dalam bidang pendidikan yang salah satunya terlihat berdirinya Universitas Ummul Qura. Seni arsitektur kaligrafi juga mulai berkembang dan tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali meninggalkan kontribusi yang tetap berpengaruh hingga saat ini. Peradaban Islam masa Rasulullah periode Madinah. Pada periode Madinah, setelah hijrah, Rasulullah SAW memperkokoh peradaban Islam melalui berbagai strategi sosial politik, termasuk perjanjian Aqabah yang melahirkan tatanan baru dalam sistem pemerintahan hukum dan kebudayaan di Madinah. Pendirian Masjid Nabawi menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan, serta simbol persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Di Madinah, Rasulullah SAW memimpin beberapa pertemuan penting seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq yang memperkuat posisi Islam di kawasan Arab. Lalu peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi berbagai tatanan seperti pemberontakan suku-suku Arab yang dikenal sebagai gerakan Riddah. Ia juga berjasa dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf yang penting bagi kesatuan dan stabilitas agama Islam. Bidang sosial dan ekonomi juga berkembang melalui pendirian Baitul Mal yang mengelola dan mendistribusikan zakat serta sumber daya lainnya. Lalu yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam ke Mesir, Syam, dan Persia, sekaligus memperkenalkan reformasi administratif seperti pengaturan sistem pajak, pembagian provinsi, dan pendirian lembaga negara yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial. Lalu selanjutnya peradaban Khulafaur Rasyidin pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga memimpin dari tahun 644 hingga 656 Masehi. Pemerintahannya ditandai oleh ekspansi wilayah Islam dan stabilitas ekonomi
Ia juga berperan penting dalam penulisan dan standarisasi Al-Quran yang menjamin keaslian dan keseragaman Al-Quran di seluruh wilayah kekhalifahannya. Lalu selanjutnya pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sebagai khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan umat Islam. Setelah pembunuhan Utsman, Ali dikenal karena kemahirannya dalam strategi perang dan upaya untuk mengatasi kekacauan administrasi negara. Lalu peradaban Islam masa Daulah Umayyah. Peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah berlangsung pada masa 661 Masehi sampai 750 Masehi yang mengalami kemajuan pesat baik dalam bidang politik, militer, budaya maupun ilmu pengetahuan. Di bawah kepemimpinan Umayyah, wilayah Islam berkembang luas mencakup Afrika Utara hingga Asia Tengah. Sistem administrasi dan pemerintahan juga lebih terorganisir dengan ibu kota di Damaskus. Di bidang budaya arsitektur seperti pembangunan Masjid Agung Damaskus menjadi salah satu pencapaian monumental. Selain itu, mereka mulai memperkenalkan mata uang Islam sendiri dan mempromosikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahannya. Lalu peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan salah satu periode keemasan dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa ini, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan sosial. Dinasti Abbasiyah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan menjadi pusat peradaban dunia. Pada masa ini terjadi perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, dan filsafat. Tokoh-tokoh ilmuwan terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi muncul pada masa ini, memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.